memperkenalkan hasil kerja kami, yaitu tentang krisis resistensi antibiotik. Sebelum kami mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Dari saya Andri Lukman. Saya Fiona. Saya Fajar Rahman. Saya Hadra. Saya Jelina Mafira Ananda. Saya Firmansyah Ramadan. Berikut hasil kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Jadi di sini saya Andri Lukman dari kelompok 2 sebagai moderator. Kami di sini akan menjelaskan krisis resistensi antibiotik. Kami akan memberikan sejarah antibiotik, apa itu resistensi antibiotik berbahaya atau tidak, daya kerjanya, dan lain-lain. Dan saya akan mempersilakan Azra untuk menjelaskannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Hazrah dengan NPM 2121140021. Di sini saya akan menjelaskan tentang krisis pada resistensi antibiotik. Pada krisis kesehatan dunia, banyak pihak belum peduli akan dampak resistensi antibiotik atau resistensi antimikroba ini. Masih sering ditemukan tenaga kesehatan yang meresepkan antibiotik pada penyakit karena infeksi virus. Apa yang terjadi jika resistensi antibiotik? Yaitu resistensi antibiotik merupakan kondisi saat bakteri dalam tubuh tidak dapat dibunuh menggunakan antibiotik. Kondisi mengancam kemampuan tubuh dalam melawan penyakit infeksi, bahkan dapat menimbulkan kecacatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah antibiotik. Penemuan antibiotik terjadi secara tidak sengaja ketika Alexander Fleming pada 1928 lupa membersihkan sediaan bakteri pada cawan petri dan meninggalkannya tidak suci sepanjang akhir pekan. Pada hari Senin, ketika cawan petri tersebut akan dibersihkan, ia melihat sebagian kapang telah tumbuh di media dan bagian di sekitar kapang bersih dari bakteri yang sebelumnya memenuhi media. Karena tertarik dengan kenyataan ini, ia melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kapang tersebut yang ternyata adalah Penicillium. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mempersilakan teman kami Jelina Mafira Ananda untuk menyampaikan materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Jelina Mafira Ananda dengan NPM 2121140027. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk bertahan hidup dari efek serangan antibiotik. Hal ini dapat terjadi apabila bakteri mengubah dirinya sehingga efektivitas obat bahan kimia atau bahan lain yang dirancang untuk membunuh bakteri pun berkurang. Kemudian, apakah resistensi antibiotik berbahaya? Mengatasi resistensi antibiotik tertentu adalah dengan mencoba antibiotik jenis lain atau dengan menambahkan dosis sampai antibiotik tersebut efektif menghambat dan membunuh bakteri penyebab penyakit. Perlu diingat juga bahwa mengobati hal ini harus berdasarkan diagnosa dari dokter terdekat Anda. Kemudian ada daya kerja antibiotik. Ada beberapa faktor yang membuat resistensi itu terjadi. Pertama, penggunaan yang kurang tepat. 2, berbagai faktor yang berhubungan dengan pasien. 3, peresepan dalam jumlah besar yang tidak terlalu penting. 4, penggunaan monoterapi daripada menggunakan terapi kombinasi. 5, perilaku hidup kurang sehat. 6, adanya infeksi endemik ataupun epidemik. Yang ketujuh, promosi besar-besaran yang menimbulkan salah persepsi di kalangan orang awam. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami April Fiona.
Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya April Fiona, NPM 2121141035. Saya akan menjelaskan apa itu antibiotik. Antibiotik merupakan obat yang sering diresepkan untuk pasien, namun sering terjadi penggunaan yang tidak tepat dan berakibat terjadinya resistensi kuman. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan antibiotik yang tepat. Permasalahan resistensi terjadi ketika bakteri berubah dalam satu atau hal yang lain, menyebabkan turun atau hilangnya efektivitas obat. Senyawa kimia atau bahan lain yang digunakan untuk mencegah atau mengobati infeksi. Penyebab utama resistensi antibiotik ialah penggunaannya yang meluas dan irasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apakah resistensi dapat disembuhkan. Resistensi antibiotik tidak dapat disembuhkan. Oleh sebab itu, tidak ada obat-obatan yang dapat diberikan untuk mengatasinya. Apabila Anda terkena penyakit yang bakteria sudah resistensi terhadap antibiotik tertentu, maka akan diusahakan menggunakan antibiotik lain untuk membunuh bakteri penyebab penyakit. Terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Irmansyah Ramadan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Irmansyah Ramadan dengan NPM 2121141111. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja antibiotik. Yang pertama, bisa merusak bagian dinding sel bakteri, antara lain beta-lactam, basitrasin, dan vancomycin. Yang kedua, dapat menghambat sintesis protein, antara lain aminoglikosid, chloramphenicol, tetrasiklin, makrolida, clindamycin, mupirocin, dan spektinomycin. Yang ketiga, dapat menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat, antara lain trimetoprim dan sulfonamid. Yang keempat, dapat mempengaruhi metabolisme asam nukleat, antara lain quinolone dan nitrofurantoin. Selanjutnya, alasan kuat mengapa harus khawatir terhadap resistensi antibiotik. Karena antibiotik penting untuk mengobati berbagai infeksi, tetapi mereka bisa kehilangan aktivitasnya. Bakteri berjuang kembali dengan mengadaptasi dan menemukan cara untuk bertahan hidup, untuk melawan efek dari obat-obatan yang diberikan. Oke, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Pak Fajar Rahman. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahman, NPM 212114094. Antibiotik merupakan bahan kimia yang dihasilkan oleh organisme seperti bakteri dan jamur yang dapat mengganggu mikroorganisme lain. Biasanya bahan ini dapat membunuh bakteri ataupun bakteriosidal, atau menghambat pertumbuhan bakteri atau bakteriostatik atau mikroorganisme lain. Beberapa antibiotik bersifat aktif terhadap beberapa spesies bakteri atau berspektrum luas, sedangkan antibiotik lain bersifat lebih spesifik terhadap spesies bakteri tertentu atau berspektrum sempit. Jadi kesimpulannya adalah antibiotik telah terbukti bermanfaat bagi kehidupan manusia sejak mulai awal ditemukannya sampai sekarang. Namun penggunaan yang terus-menerus meningkat dapat menimbulkan berbagai masalah. Masalah terpenting adalah timbulnya galur bakteri resisten terhadap berbagai jenis antibiotik yang dapat menyebabkan pengobatan penyakit infeksi dengan antibiotik tidak lagi efisien atau bahkan menjadi lebih mahal. Selain hal tersebut di atas, masalah lain yang timbul adalah efek samping obat yang cukup serius, dan dampak yang paling buruk adalah bila kemudian tidak ada lagi antibiotik yang dapat digunakan dan mampu untuk eradikasi bakteri penyebab infeksi sehingga dapat mengancam jiwa penderita.
Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami presentasikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.